Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas memori selanjutnya, yaitu konsep dasar memori. Jadi, manajemen ini merupakan inti dari sistem komputer modern. CPU mengambil instruksi dari memori sesuai yang ada pada program counter. Instruksi dapat berupa mendapatkan atau menyimpan dari alamat di memori, penambahan, dan sebagainya. Dalam manajemen memori ini, kita akan membahas bagaimana urutan alamat memori yang dibuat oleh program yang berjalan. Jadi ada konsep feeding atau ikatan. Secara fisik, instruksi pengingatan dan data ke alamat memori dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, waktu compile, waktu penempatan, dan waktu eksekusi. Jadi ada materi penempatan dinamis. Jadi di sini ada keuntungan dari penempatan dinamis adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah ditempatkan. Metode ini berguna untuk kode dalam jumlah banyak ketika muncul kasus-kasus yang tidak lazim seperti rutin yang salah dalam kode yang besar walaupun ukuran kode besar, tapi yang ditempatkan dapat jauh lebih kecil. Terus penempatan dinamis tidak didukung oleh sistem operasi. Ini adalah tanggung jawab para pengguna untuk merancang program yang mengambil keuntungan dari metode ini. Sistem operasi dapat membantu membuat program dengan menyediakan library rutin untuk mengimplementasikan penempatan dinamis. Terus di sini ada alokasi memori yang berdampingan. Jadi memori biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem operasi dan proses pengguna. Sistem operasi dapat dialokasikan pada memori bagian bawah maupun memori bagian atas. Hal ini tergantung pada letak vektor instruksi. Pada memori bawah, maka sistem operasi juga biasanya diletakkan pada memori bawah. Memori memerlukan suatu perlindungan yang disebut dengan istilah memory protection, yakni perlindungan memori terhadap sistem operasi dan proses pengguna. Di sini pengalokasian berurutan. Metode yang paling sederhana dalam mengalokasikan memori ke proses-proses adalah dengan cara membagi memori menjadi partisi tertentu. Ada dua metode khusus yang digunakan dalam membagi-bagi lokasi memori. Jadi alokasi partisi tetap, yaitu metode membagi memori menjadi partisi yang telah berukuran tetap. Kriteria utama dalam metode ini antara lain adalah alokasi memori, terus kebijakan alokasi, terus treatment dalam. Terus metode ini cukup baik karena dia dapat menentukan ruang proses, sementara ruang proses harus konsisten. Jadi sangat sesuai dengan partisi berukuran tetap yang dihasilkan metode ini. Seperti partisi dapat berisi tepat satu proses sehingga derajat dari pemrograman banyak multiprogramming dibatasi oleh jumlah partisi yang ada. Kemudian pengalokasian berurutan. Operasi menyimpan suatu tabel yang menunjukkan partisi memori yang tersedia dan yang terisi dalam bentuk S. Alokasi memori proses P membutuhkan ke unit memori kebijakan alokasi sesuai yang terbaik, terus sesuai yang terburuk, dan sesuai yang pertama. Jadi segmentasi ini salah satu aspek penting dari manajemen memori yang tidak dapat dihindari dari pemberian halaman adalah pemisahan cara pandang pengguna dengan tentang bagaimana memori dipetakan dengan keadaan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, pemetaan tersebut memperbolehkan pemisahan antara memori logis dan memori fisik. Kemudian yang selanjutnya segmentasi. Perbedaan segmentasi dan pegging. Ada beberapa perbedaan antara segmentasi dan pegging, diantaranya adalah segmentasi melibatkan programming, sedangkan pegging parameter tidak perlu tahu teknik yang digunakan. Pada segmentasi, komplikasi dilakukan secara terpisah, sedangkan pada pegging komplikasinya tidak terpisah. Sekian, terima kasih materi yang saya bahas tentang manajemen memori. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.